Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Hastia Livia, NIM 221135285 dari kelas PGSDB PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai ruang kolaborasi, topik 5 pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, di sini terdapat analisis studi kasus. Ada kasus. Nah, kasusnya yaitu saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangan menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawab. Nah, selanjutnya terdapat pertanyaan berdasarkan kasus. Di sini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Nah, jawaban pertanyaan pertama sesuai dengan hasil diskusi. Nah, tadi terdapat pertanyaan pertama. Kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Nah, asesmen yang dilakukan untuk Diana yaitu 1. Checking up yang berguna dalam mengecek suatu pencapaian dan kemampuan diri peserta didik serta mengetahui kekurangannya selama proses pembelajaran. Nah, yang kedua, finding out atau mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan peserta didik dalam proses belajar sehingga guru dapat dengan tanggap mencari alternatif penyelesaian. Selanjutnya, terdapat cara yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu 1. Mencari tahu terlebih dahulu bagaimana karakteristik Diana. Bisa dari gaya belajar, motivasi, minat, lingkungan sekitar, pola asuh, tahap perkembangan, serta aspek lainnya dengan cara mendekati secara personal atau individu. Bertanya kepada wali kelas sebelumnya ataupun bertanya kepada keluarga ataupun orang tua. Selanjutnya yang kedua, guru mendekatkan diri kepada siswa bisa dengan cara mengobrol santai, menanyakan kabar, dan kegiatan Diana di rumah. Yang selanjutnya yang ketiga, asesmen yang dilakukan pada Diana, yaitu dengan memberikan tes lisan, dapat berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah,
kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut. Secara lisan, jawaban tes lisan dapat berupa kata, frase, kalimat, maupun paragraf. Selanjutnya, jawaban kedua. Nah, sebelum melihat jawabannya, kita lihat kembali pertanyaannya. Jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Nah, di sini terdapat jenis asesmen. Yang pertama mengenai asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Yang kedua terdapat performance assessment. Penjelasan mengenai asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Nah, di sini asesmen yang digunakan yaitu asesmen diagnostik kognitif, yaitu berisi pertanyaan pemantik mengenai materi supaya dapat mengetahui kemampuan awal anak. Nah, selain itu juga menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu 1. Mengetahui minat, gaya belajar, serta karakter peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, mengetahui keadaan emosi dan psikologi peserta didik. Yang ketiga, mengetahui latar belakang keluarga peserta didik. Yang keempat, mengetahui kegiatan sehari-hari siswa di rumah, khususnya kegiatan belajar. Nah, yang asesmen kedua mengenai performance assessment. Performance assessment merupakan penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Performance assessment digunakan untuk menilai kemampuan siswa melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon berbentuk lisan atau tulis, menghasilkan karya atau produk, atau menunjukkan penerapan pengetahuan. Tugas yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan bermakna bagi siswa. Nah, selanjutnya mengenai langkah-langkah melakukan performance assessment kepada peserta didik. Yang pertama, melakukan identifikasi terhadap langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua, menuliskan perilaku kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan dan menghasilkan output yang terbaik. Yang ketiga, membuat kriteria kemampuan yang akan diukur. Jangan terlalu banyak, sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama siswa melaksanakan tugas. Yang keempat, mengurutkan kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang dapat diamati. Yang kelima, kalau ada, periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria kemampuan yang dibuat sebelumnya oleh guru lain. Yang selanjutnya jawaban pertanyaan ketiga. Sebelum melihat jawabannya, kita lihat dulu pertanyaannya. Kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut?
Nah, kesimpulannya adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran hendaknya harus memperhatikan karakteristik siswa, gaya belajar, motivasi, minat, lingkungan sekitar, pola asuh dengan cara mendekati secara personal atau individu, serta bahan ajar pendidik yang digunakan. Dalam pemberian asesmen harus disesuaikan dengan jenis karakteristik siswa dengan menggunakan kisi-kisi yang sesuai dan rubrik penilaian yang sesuai dengan asesmen. Penggunaan penilaian diagnostik untuk mengawali kegiatan pembelajaran dan menggunakan penilaian formatif dalam pembelajaran. Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Salah satu asesmen formatif adalah performance assessment yang juga digunakan dalam memecahkan kasus Diana. Karena performance assessment merupakan suatu bentuk penilaian untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh oleh siswa dan menggambarkan suatu kemampuan siswa melalui suatu proses, kegiatan, atau unjuk kerja. Bisa secara tertulis maupun lisan. Dalam kasus Diana, secara lisan sangat mendukung kegiatan belajar Diana. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kelompok yang sudah saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dan salah ucapan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.